Puji Tuhan, shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, kembali lagi kita ke dalam dapur roti hidup karena berkat dan penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami sekeluarga dan juga ke dalam kehidupan para penonton sekalian yang menonton dapur roti hidup yang mau mendengarkan firman Tuhan. Pada siang hari ini saya akan membawakan firman Tuhan dan akan mengupas tentang satu karakter yang menjadi orang yang diurapi Tuhan, yang menjadi pilihan Tuhan dalam memimpin bangsa Israel, yaitu Daud. Dan untuk itu mari kita sama-sama buka di dalam Mazmur 11 ayatnya yang ke-7. Di dalam Mazmur 11 ayat yang ke-7, jika sudah dapat katakan amin. Mazmur 11 ayatnya yang ke-7. Baiklah, saya akan membaca bersama-sama Mazmur 11 ayatnya yang ke-7, firman Tuhan. Sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Baiklah, jadi beberapa hal yang akan saya sampaikan dalam firman Tuhan pada siang hari ini adalah tentang bagaimana Daud bisa dipilih oleh Tuhan dan bagaimana kita harus mengikuti karakternya Daud. Bagaimana kita harus mengikuti sifat Daud dan bagaimana kita dapat menjadi orang yang dipilih oleh Tuhan. Jadi ayat pembuka pada siang hari ini ada di Mazmur 11 ayat 7. Sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Jadi bagaimana kita tahu di dalam ayat ini hal pertama yang Daud paparkan adalah Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Yang berarti adalah Daud mengenal karakter Tuhan. Dia tahu Tuhan itu adil dan Ia mengasihi keadilan. Dari mana dia tahu? Karena ini, orang yang tulus akan memandang wajahnya. Jadi Daud memiliki hati yang tulus. Ketulusan hati itulah yang dimiliki oleh Daud. Yang pertama yang menjadi karakter Daud adalah hidup dalam ketulusan. Ingat baik-baik, hidup dalam ketulusan, memiliki hati yang tulus. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Bayangkan, bukan hanya sekedar mengenal Tuhan, tapi memandang wajah Tuhan. Dan kita tahu semua saudara sekalian bagaimana betapa sucinya Tuhan itu, betapa kudusnya Tuhan itu. Ketika bangsa Israel, imam-imam kepala ketika ingin mempersembahkan sebuah korban bakaran, begitu susahnya untuk mendapatkan kegemaran Tuhan, untuk mendapatkan perkenanan Tuhan. Dan satu-satunya manusia yang dapat memandang Tuhan dan berbicara Tuhan dengan secara langsung yang kita tahu bersama adalah Musa di Gunung Sinai ketika Tuhan menurunkan 10 titah Tuhan. Dan disitulah Musa memandang wajah Tuhan, dan ketika dia turun dari Gunung Sinai wajahnya penuh dengan kemuliaan. Bayangkan, berarti Musa memiliki hati yang tulus. Salah satu karakter yang sangat disukai Tuhan dari setiap kita manusia adalah pribadi yang tulus akan hadapan Tuhan. Dan di perjanjian baru tentang ketulusan, mari kita lihat di dalam Matius 5 ayat 8. Di situ dibilang, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Jadi orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Sama seperti dengan Daud katakan, orang yang tulus akan memandang wajahnya. Jadi betapa hati kita itu perlu diperbarui selalu dan selalu. Karena apa? Putih seperti salju. Itulah yang harus kita miliki di dalam hati kita. Tidak ada kejahatan, tidak ada noda celah, tidak ada hawa nafsu, tidak ada kesombongan, tidak ada iri hati, tidak ada dengki, tidak ada kemarahan. Bagaimana itu membawa hati kita itu benar-benar tulus, melihat orang kita bahagia, melihat orang senang kita bahagia, melihat orang susah kita juga merasa sama seperti itu. Jangan terbalik saudara, karena kebanyakan manusia sekarang terbalik, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Nah itulah
Kenapa? Hal pertama yang dimiliki oleh Daud itu apa? Senang melihat orang senang, susah melihat orang susah. Itu dasar dari ketulusan hati. Ketika kita memiliki hati yang tulus, kita dekat dengan Tuhan. Dan juga di selanjutnya, ketika hidup dalam ketulusan, Daud memiliki kepercayaan yang penuh kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan itu adil. Di dalam Mazmur 11 ayat 7, sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Sebagaimana kita ingin diperhatikan oleh Tuhan, maka kita harus memperhatikan setiap langkah kehidupan kita. Jadi ketika kita menjaga kehidupan dalam kebenaran, setiap tingkah laku kita, karena orang benar itu pasti dia mempertahankan kesucian. Tadi seperti bilang Matius 5 ayat 8, orang yang suci hatinya akan melihat Allah. Tidak mungkin orang memiliki hati yang suci kalau tubuhnya tidak suci. Tidak mungkin kalau orang yang memiliki hati yang suci perlakuannya tercela. Pasti kalau orang memiliki hati yang suci, tubuh, jiwa, roh, jasmani semuanya suci. Amen. Tidak ada yang bercacat celah. Kenapa dari itu? Kenapa Tuhan bilang sama seperti Bapa adalah sempurna, maka kamu juga harus sempurna. Yes. Tuhan menuntut kesempurnaan dalam kehidupan kita. Dan kesempurnaan itu karena terkadang banyak manusia yang bilang, manusia sudah berdosa, manusia sudah bercela, sudah jatuh ke dalam dosa, sudah tidak bisa menjaga kesucian. Tidak, saudara. Tuhan telah memikul dan telah menghapus segala dosa kita di kayu salib. Dan kalau kita masih mau melakukan dosa karena kita pikir, Tuhan sudah memikul dosa kita di kayu salib, itu salah besar. Tuhan tidak menginginkan itu. Karena ketika kita tahu bahwa dosa kita terhapus, kita sadar Tuhan telah memikul semua dosa kita di dalam kayu salib, kita tidak akan melakukan hal-hal yang tercela, yang tidak sejalan dengan maunya Tuhan. Hidup dalam kotoran, Tuhan sangat-sangat tidak suka. Kenapa? Karena itu Tuhan bilang Tuhan itu adil. Dia tahu mana orang yang menjaga hidupnya suci, menjaga hidupnya dalam kebenaran, tidak menjauhi hawa nafsu atau apapun yang ada dalam dunia ini. Tuhan pasti tahu dan Tuhan melihat hati. Dan kenapa Daud dapat dipilih? Jadi itulah yang menjadi apa kita. Karena Tuhan bilang tubuhmu adalah bait Allah yang kudus. Jadi jaga hidup kita dalam kekudusan, dalam kesucian, dalam kebenaran, karena pasti Tuhan tidak akan segala sesuatu yang kita lakukan dalam dunia ini, karena ketika kita mau mengikuti maunya Tuhan, itu pasti akan berbuah kebaikan yang begitu besar, berbuah kebenaran yang bahkan tidak bisa kita bayangkan betapa luar biasanya Tuhan itu. Ya, mari kita lihat di dalam Mazmur 18 ayat 26. Mazmur 18 ayat 26 salah satu karakternya yang Daud dan salah satu karakter yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Mari kita buka dalam Mazmur 18 ayat 26. Saya akan bacakan kepada saudara sekalian yang tadi saya sudah bilang. Terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Jadi yang pertama, menjaga kesucian hati, memiliki ketulusan hati. Yang kedua adalah apa? Setia. Tuhan pasti setia. Janji Tuhan tidak pernah berubah. Dari awal sampai akhir, akulah Alfa dan Omega. Dan perkataan Tuhan dari awal, sejak kejadian, sejak awal mula penciptaan sampai dengan penghakiman, tidak pernah berubah. Selalu sama. Pribadi Tuhan selalu sama, tidak pernah berubah. Jadi kenapa Tuhan bilang pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Karena apa? Karena ketika kita hidup dalam Tuhan, kita memiliki karakternya Tuhan. Yang pertama adalah suci, yang kedua adalah setia. Jadi setia, jadi sama seperti Tuhan yang mempertahankan janji-janjinya dari awal, dari Abraham sampai sekarang kita lihat bangsa Israel, Tuhan masih mempertahankan janjinya. Karena apa? Karena Tuhan adalah setia. Sama seperti kita harus menjadi orang yang setia. Setia dalam apa? Banyak hal yang harus kita setia dalam perkara.
segala sesuatu yang kita lakukan kalau kita setia, karena banyak hal yang dalam kita bisa konotasikan dengan suatu kata setia, karena pasti setia adalah setia kepada Tuhan, setia kepada pasangan, setia kepada pekerjaan, setia kepada atasan, setia kepada apapun. Karena kalau kita setia dalam hal-hal kecil, itu lihat Tuhan pasti akan melihat kita. Dan di dalam Mazmur 18 ayat 26 itu adalah setia. Dan mari kita buka di dalam ayatnya yang Mazmur 18 ayatnya yang ke-51. Kita akan banyak membaca Mazmur ya, karena kita mengupas tentang Daud. Mazmur 18 ayat 51 ini dia bilang, Ia mengaruniakan keselamatan yang besar kepada raja yang diangkatnya, dan menunjukkan kasih setia kepada orang yang diurapinya, yaitu Daud, dan kepada anak cucunya untuk selamanya. Nah, bagaimana kita mau menjadi orang yang diurapi? Jadi yang pertama kan sudah hidup dalam ketulusan, dalam kesucian hati. Kedua, hidup dalam kesetiaan dan tidak berlaku celah. Setia dan tidak berlaku celah, itulah yang harus kita tanamkan dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Mempunyai karakter seperti itu, menjaga hidup kita terus sampai seperti itu. Dan yang ketiga, Ia mengaruniakan keselamatan yang besar kepada raja yang diangkatnya, dan menunjukkan kasih setia kepada orang yang diurapinya, yaitu Daud, dan kepada anak cucunya untuk selama-lamanya. Kenapa Daud diurapi? Karena itu, dia sudah melakukan hal itu. Dia sudah mengenal Tuhan. Dia mengenal Tuhan. Karena apa? Karena dia memiliki hati yang tulus dan suci. Tuhan terkonek melewati hati, sehingga dia dapat mengenal Tuhan. Kedua, setia, hidup dalam kebenaran, tidak bercacat celah, tidak bercela. Dan ketiga, dia menjadi raja yang diangkat oleh Tuhan dan diurapi. Mari kita buka di dalam Mazmur 27, Mazmur 20 ayat 7. Di sini Mazmur 20 ayat 7, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya, dan menjawab dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Amen. Jadi ada dua janji Tuhan ketika kita hidup di dalam kesucian, ketulusan, kesetiaan, dan tidak bercela. Yang pertama, kita diurapi Tuhan. Amen. Tidak mungkin kalau kita menjaga kehidupan begitu kudus, menjaga baik Allah kita dengan penuh kesucian, kekudusan, kebenaran, tidak bercela, Tuhan tidak mengurapi. Pasti Tuhan akan melihat dari surganya, oh iyalah, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Amen. Karena apa? Kenapa Tuhan Yesus menjadi manusia yang sempurna? Karena dia menjaga semua kehidupannya itu suci dan kudus. Memang terlihat susah di mata manusia. Itu adalah hanya Tuhan Yesus yang bisa. Tidak, saudara. Tuhan Yesus memang manusia sempurna, 100% manusia, 100% Allah. 100% manusia, 100% Allah. Jadi kemanusiaan Tuhan Yesus, Tuhan bisa melakukan hal-hal itu, menjaga kehidupannya kudus. Amen. Berarti kita juga bisa. Ya. Kenapa Tuhan bilang, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi Tuhan berkenan akan apa yang Tuhan Yesus lakukan di dalam Ya. dunia ini, Yes. akan karakter Tuhan Amen. Yesus. Dan kita juga bisa, kita juga Amen. sama. Karena apa? Tuhan bilang, sama seperti Bapa adalah sempurna, maka Yes. kamu juga harus sempurna. Amen. Itulah yang ingin Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Jadi sini bilang, Ia mengaruniakan keselamatan yang besar kepada raja yang diangkatnya, dan menunjukkan kasih setia kepada orang yang diurapinya, yaitu Daud, dan kepada anak cucunya untuk selamanya. Jadi betapa besarnya. Jadi kenapa Daud bilang orang benar, anak cucunya itu perkasa di bumi. Abraham, bapak orang percaya, dari Abraham bangsa Israel diberkati. Karena Yes. Abraham, Tuhan tidak melihat anak cucunya, Tuhan melihat Abrahamnya. Iya. Ya. Tuhan tidak melihat Daud anak cucunya berantakan, Tuhan melihat Daudnya. Ya. Jadi kenapa orang benar anak cucunya perkasa di bumi? Tuhan tidak melihat anak cucunya yang perkasa,
tetapi Tuhan melihat ayahnya, bapaknya, opanya yang melakukan kebenaran. Itulah yang Tuhan lihat. Jadi mulailah dari kita, bagaimana kita dapat meneruskan janji Tuhan ketika kita menjadi orang yang tidak benar. Jadi itulah kenapa Tuhan bilang kita, yaitu Daud kepada anak cucunya untuk selamanya. Bayangkan selamanya. Kita tidak pernah tahu selamanya Tuhan itu sampai kapan. Karena itu hiduplah dalam kebenaran. Karena ketika kita hidup benar, pasti anak-anak kita akan melihat contoh dan teladan. Walaupun kita tidak hari-hari tidak selalu menasihati mereka, tetapi mereka melihat, orang tua kita melakukan ini dalam kebenaran, memberikan teladan yang baik di dalam Tuhan. Pasti itu akan turun-temurun. Nah, itulah kenapa Tuhan menjanjikan segala sesuatu itu turun-temurun. Karena Tuhan ketika kita melakukan hidup penuh dengan kebenaran dan keteladanan, pasti anak-anak kita juga akan sama. Mereka akan mengikuti apa yang kita ikuti. Sama seperti, karena kenapa Tuhan memperkenalkan Tuhan itu sebagai Bapa. Itu adalah hubungan yang paling dekat dari antara kita manusia. Supaya apa? Kita mengikuti, mengambil contoh orang tua kita, Bapa kita, Tuhan Yesus, dan kitalah anak-anaknya. Itulah kenapa Tuhan memberikan berkat anak dan cucu-cucunya. Karena apa? Tuhannya adalah Bapa. Jadi berkatnya sudah ada kepada Tuhan. Tuhan sudah menjadi sumbernya. Tinggal kitanya bagaimana menjaga kehidupan kita. Dan di sini bilang, sekarang aku tahu, di Mazmur 20 ayat 7. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawab dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Jadi Daud bilang, sekarang aku tahu. Jadi sebelumnya dia mengalami proses kehidupan yang begitu luar biasa. Tidak mungkin orang akan menang kalau dia tidak mengalami tantangan, tidak mengalami perlombaan, tidak mengalami sesuatu yang harus dia menangkan. Tidak mungkin dia hidup santai-santai, enak-enak, enjoy, biasa-biasa saja. Pasti dia mengalami kehidupan yang begitu membuat dia sangat-sangat harus dimenangkan segala sesuatu yang apa yang dia lakukan itu. Jadi bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Jadi kemenangan, jadi berarti ada sesuatu yang kita perjuangkan. Nah, tetapi yang kita tahu, yang bahwa kita tahu dalam hidup kita ini, yang apa kalau kita mengalami proses yang begitu berat ya saudara, di sini bilang Tuhan membuat kita lebih berani, agar Tuhan membuat kita lebih berani, menjadikan jalan hidup kita rata, mengajar kita untuk berperang, menjadi kita militan, karena Tuhan tidak mau anak-anaknya lemah. Jadi itulah kenapa kita harus menang. Tapi Tuhan akan memberikan kemenangan itu, dan kita melihat bagaimana kita bisa memenangkan sebuah dunia ini, pertarungan dengan dunia ini. Itulah yang Tuhan inginkan. Tuhan akan tetap memberikan kita perisai keselamatan, sama seperti di dalam Efesus ya, itu yang Tuhan bilang, Tuhan mempersiapkan persenjataan Allah, ketopong keselamatan, perisai iman, pedang firman, pedang roh. Itulah yang kita pakai ketika kita mau memenangkan perang ini. Perang apa? Kita bisa tahu kan, banyak godaan-godaan dan tantangan-tantangan yang iblis taruh dalam depan mata kita, dan segala sesuatu tidak akan mudah kalau kita tidak hidup hanya santai-santai saja. Kalau kita segala sesuatu itu mudah, kalau kita tidak di luar, kalau kita tidak di dalam Tuhan, kita di luar Tuhan, segala sesuatu mudah, itu harus dipertanyakan. Karena di dalam Tuhan banyak sekali tokoh-tokoh Alkitab yang Tuhan uji proses hidupnya. Abraham sudah hidup enak di tanah Ur Kasdim, disuruh keluar. Bangsa Mesir juga, bangsa Israel juga sama, sudah hidup enak di Mesir, menjadi budak, sudah hidup enak. Tuhan tidak ingin anak-anaknya menjadi budak. Jadi dia mengirim bangsa Israel ke padang gurun, dan padang gurun itu membuat mereka apa? Membuat mereka militan, membuat mereka dapat menang, membuat mereka menang atas kehidupan, tidak menjadi budak lagi. Tuhan tidak mau anak-anak pilihannya itu menjadi budak.
budak di Mesir. Tuhan tidak mau, sehingga dia mengeluarkan bangsa Israel untuk mendapat apa? Tanah Kanaan. Dan Musa, ketika Tuhan memilih Musa untuk memimpin bangsa Israel, dia hidup di dalam kerajaan selama 40 tahun. Tetapi Tuhan tidak memilih Musa pada saat dia hidup sebagai pangeran. Tuhan memilih Musa pada saat dia hidup 40 tahun di padang gurun. Pada saat itulah Tuhan memilih Musa. Jadi apa yang menjadi kita lihat bahwa Musa telah memenangkan kehidupannya, sehingga Tuhan memilihnya. Dan jangan takut tentang apapun yang terjadi di dalam dunia ini ketika kita melakukan sebuah perlawanan, sebuah pertarungan di dalam dunia. Kenapa? Tuhan pasti akan memberi kemenangan. Nah, di sini dia bilang, ia mengaruniakan keselamatan yang besar kepada raja yang diangkatnya dan menunjukkan kasih setia kepada orang yang diurapinya. Maksud saya di Mazmur 20 ayat 7, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawab dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Jadi jangan pernah takut, karena Tuhan pasti beserta kita. Di padang gurun, walaupun mereka di padang gurun, tiang awan dan tiang api ada selalu menyertai mereka. Sama seperti Tuhan, Tuhan selalu menyertai kita, tetapi Tuhan ingin melihat bagaimana kekuatan kita, bagaimana kita dapat menahan musuh. Sama seperti di dalam Lukas, berapa ya? Lukas 11. Lukas 11, Lukas 10, maksud saya Lukas 10 ayatnya yang ke-19. Sesungguhnya aku telah memberi kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan dalam dunia ini, Tuhan sudah mempersiapkan semuanya. Hanya keberanian kita di dalam Tuhanlah yang memperkuat itu. Kalau kita tidak berani dengan Tuhan, tidak berani bersama dengan Tuhan, kita tidak percaya kepada Tuhan, tidak memiliki kedekatan dengan Tuhan, tidak memiliki hubungan dengan Tuhan, ya kita pasti akan terpengaruh oleh hal-hal duniawi, pasti akan belok, tidak tetap teguh, tidak berjalan di jalannya Tuhan. Nah, di sini dia bilang kemenangan yang gilang gemilang. Saya tanya, kemenangan yang gilang gemilang. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawab dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangannya. Jadi itulah yang pertama. Dan di Mazmur 23 ayat 5, di sini bagaimana Daud menghadapi musuh. Di sini dia bilang di 23 ayat 5, Mazmur 23 ayat 5, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Nah, jadi bagaimana kita kalau hidup di dalam Tuhan, berani di dalam Tuhan, itu adalah salah satu karakter Daud, yaitu dia berani di dalam Tuhan, takut akan Tuhan, dan apa? Berani untuk menghadapi segala tantangan kehidupan dengan bersama Tuhan. Jadi di sini dibilang, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Jadi Daud tidak takut dengan lawan siapapun di hadapannya, baik Goliat, baik musuh di dalam kerajaannya sendiri, baik siapapun, dia tidak takut. Bayangkan dia menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Jadi Daud berani bersama Tuhan, memiliki keberanian. Jadi bagaimana kita bisa menang, yaitu pertama kita memiliki keberanian. Jadi itulah salah satu karakter yang dimiliki Daud. Yang tadi adalah ketulusan, kesucian, kesetiaan, dan ketiga ini adalah berani. Berani di dalam Tuhan, tetapi takut akan Tuhan. Itulah berani untuk melawan musuh. Itulah yang harus kita miliki dalam kehidupan kita. Di Mazmur 24 ayat 4,
Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Jadi orang yang bersih. Jadi bagaimana orang bisa berani hidup dalam Tuhan? Orang yang takut akan Tuhan, kalau dia bersih tangannya, apapun yang terjadi, lawan-lawan apapun itu tidak bakal mempengaruhi kita. Kalau kita hidup dalam kesucian, kudusan, kemurnian, bersih, segala apa yang kita kerjakan itu adalah bersih, itu adalah benar, itu adalah kudus di hadapan Tuhan. Pekerjaan kita dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, yang tidak bersumpah palsu. Dan yang selanjutnya adalah Mazmur 25 ayat 9. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengejarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Jadi ini adalah salah satu hal yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita ketika kita mau bertaruh, mau melawan, ingin meraih kemenangan. Yang pertama itu adalah memiliki hati yang rendah hati, kerendahan hati untuk menurut hukum. Jadi Tuhan bilang lebih baik taat dan dengar-dengaran daripada menjadi korban. Ada di Kejadian, pokoknya di Taurat, di kitab Musa itu ada yang ayat seperti itu. Jadi ketika kita mau rendah hati dan mau menurut hukum dan mau mengikuti perintah Tuhan, kita akan aman. Dimanapun kita pasti akan aman, baik dalam pekerjaan maupun apapun dalam kehidupan kita pasti akan aman. Karena apa? Karena kita taat dan dengar-dengaran kepada Tuhan. Itulah yang harus menjadi kehidupan kita. Dan selanjutnya di Mazmur 26 ayat 4, di sini bilang, aku tidak duduk dengan penipu, dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. Jadi salah satu karakter yang dimiliki Daud adalah dia tidak duduk dengan orang-orang yang tidak sama dengan dia. Yang di sini bilang, aku tidak duduk dengan penipu dan dengan orang munafik atau tidak bergaul. Jadi aku tidak bergaul. Jadi Daud menjelaskan bagaimana dia memilah orang-orang yang masuk dalam kehidupannya. Bagaimana dia ingin masuk dalam kehidupannya. Jadi di saat Mazmur 1 ayat 1, di mana kita mau melihat pembukaan dari firman dari Mazmur Daud itu adalah apa? Berbahagialah orang yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Nah, berarti kan di sini dia bilang, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi di sini dapat diartikan bahwa Daud tidak bergaul dengan orang-orang yang seperti itu. Itulah karena orang-orang seperti itu dapat mempengaruhi kepribadian kita. Karena di dalam 1 Korintus 15 ayat 33 kalau tidak salah, di situ bilang pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi Daud sangat menjauhi orang-orang seperti itu. Walaupun dia seorang raja ya, dia tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Dan dia bilang di sini bilang, aku tidak duduk dengan penipu dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. Di Mazmur 26 ayat 4. Nah, dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan, karakternya yang Daud yang tadi sudah saya jelaskan, bagaimana dia harus menjaga hatinya. Dan yang terakhir yang membuat kenapa sampai Daud ini benar-benar menjadi orang yang pilihannya Tuhan. Mari kita buka di dalam Mazmur 27 ayat 4. Inilah yang harus kita miliki, karena ketika kita memiliki karakter seperti Daud, pasti kita juga akan merasakan hal yang sama yang Daud rasakan. Mazmur 27 ayat 4 kita baca kepada satu bersama-sama. Mazmur 27 ayat 4. 1, 2, 3. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Jadi kunci dari segala sesuatu yang kita lakukan, ketika kita melakukan semuanya itu, hanya satu yang kita rindukan, hanya satu,
sama seperti Daud. Kenapa sampai dia bilang satu hal telah ku minta, hanya satu yang Daud minta kepada Tuhan. Itu apa? Itulah yang kuingini, yang sangat diingini Daud. Karena kalau kita hidup di dalam Tuhan, hidup dalam kebenaran, yang pertama hidup dalam ketulusan, hidup dalam kesucian, menjaga diri kita itu suci, menjaga diri kita itu kudus, setia di hadapan Tuhan, hidup tidak bercelah di hadapan Tuhan, dan bahkan kita tidak nyaman dengan orang-orang penipu, munafik, tidak pencemooh. Walaupun kita bergabung dengan mereka, ada sesuatu hal hati kita yang tidak sama. Kita tidak nyaman untuk bergaul dengan mereka. Kenapa sampai Daud bilang aku tidak bergaul dengan mereka? Karena mungkin Daud tidak nyaman dengan orang-orang seperti itu, karena memang tidak sama. Dan juga segala sesuatu bersih kelakuannya. Dia bilang di ayatnya yang ke 24 ayat 4, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Orang segala sesuatu yang dia lakukan, perkerjakan itu bersih. Dan pada akhirnya cuma satu yang dia inginkan dalam dunia ini, yaitu apa? Diam di rumah Tuhan. Ketika kita hidup, dan itulah yang menjadi keinginan kita di dalam dunia ini, berarti hidup kita sudah berkenan di hadapan Tuhan. Karena di sini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Jadi berarti Daud sudah memiliki kehidupan yang benar-benar diinginkan dalam hidupnya. Itu apa? Itu hanya itu, satu hal yang kuminta. Itulah ya, satu hal yang telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Amen. Jadi itulah yang kita ingini, itulah yang harus menjadi keinginan kita dalam kehidupan kita saat ini. Diam di rumah Tuhan, memiliki satu atap dengan Tuhan, tinggal bersama dengan Tuhan, dan menyaksikan betapa baiknya Tuhan itu dalam kehidupan kita. Dan inilah yang menjadi firman Tuhan kita pada siang hari ini. Kiranya dapat memberkati kita semua. Mari kita satu doa, kita berdoa. Tuhan, terima kasih banyak atas berkat dan rahmat-Mu dan penyertaan-Mu yang begitu sempurna. Kiranya Engkau memberkati segala sesuatu yang menjadi firman Tuhan pada siang hari ini menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.